Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Kita sedang berbicara tentang memuridkan generasi. Umat Tuhan, ini adalah bagian yang ke-10 dan hari ini saya akan berbicara tentang lahirkan dan menciptakan generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Yang siap katakan. Amin. Generasi tangguh itu telah dinubuatkan. Bukan sekedar wacana seorang presiden 5, 10, 20 tahun yang lalu. Tapi generasi tangguh itu, mighty generation is already prophesied. Thousands years ago, ribuan tahun yang lalu, generasi tangguh itu telah dinubuatkan. Seperti apakah kualitas dan kepribadian generasi tangguh itu? Dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 3-10, di depan api memakan habis, di belakangnya nyala api. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ini berbicara tentang generasi yang membawa pemulihan kehidupan kembali seperti Eden. Return to Eden. Coba katakan kembali kepada Eden. Come on. Ya, return to Eden. Ya, dulu ada film Return to Eden. Nah, saudara kekasih, dikatakan di situ di depannya itu seperti Taman Eden. Wow. Jadi bicara tentang pemulihan hidup yang utuh dalam segala aspek. Ini generasi yang luar biasa. Yang kedua, ayat 4, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ini generasi seperti apa umat Tuhan? Yaitu mengalami percepatan dan kekuatan supernatural. Haleluya. Ada lagu yang kita nyanyikan, ini tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Karena terinspirasinya dari ayat-ayat ini. Generasi yang mengalami percepatan dan kekuatan supernatural. Ayat yang kelima dikatakan seperti gemertanya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk apa? Berperang. Yang ketiga, kualitas dan kepribadian dari generasi tangguh itu adalah cakap, terampil, dan memiliki kemampuan untuk peperangan rohani. Mereka mengerti, mereka bukan sekedar orang yang bekerja, hidup. Mereka bukan sekedar seorang ilmuwan, teknokrat, seorang pebisnis, seorang guru, seorang tani, buruh, dan segala macam kehidupan yang mereka sandang. Tapi mereka adalah spiritual warfare people. Orang-orang yang mengerti bahwa segala sesuatu di balik yang kita lihat ini harus ada peperangan rohani. Haleluya. Karena kita sedang mengintervensi dunia kegelapan. Ya. Mereka cakap, mereka adalah men of war, spiritual war men. Orang-orang yang cakap dalam peperangan rohani. Yang keenam ayatnya dikatakan terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Yang keempat, mereka memiliki wibawa dan otoritas kerajaan Allah dalam menjalankan tugas mereka. Ada otoritas, ada wibawa. Umat Tuhan, ini kualitas yang ada di dalam saya, di dalam kita, di dalam generasi yang sedang ada hari-hari ini. Yang ketujuh ayat di situ dikatakan, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus. Cara berjalannya bagaimana? Dengan tidak membelok dari jalannya, tidak membelok dari nilai-nilai. Ya. Tidak
merusak nilai, tapi mereka lurus, tegak lurus. Yang kelima, mereka memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas. Mereka punya nilai, punya misi, punya visi yang jelas. Ayat 8, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya bagaimana? Terputus. Ini bicara soal apa, umat Tuhan? Yaitu yang keenam, kualitasnya menjalankan tugasnya sesuai dengan karunia dan talenta dan memelihara kesatuan roh. Haleluya. Ini luar biasa. Umat Tuhan, ayat yang ke-9, kualitas seperti apa? Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti apa? Pencuri. Tapi bukan seperti pencuri, tapi bukan pencuri. Ini artinya apa? Mereka memiliki roh yang radikal, militan atau unggul. Roh yang excellent. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui, tidak ada, tidak bisa, tidak tahu. Kalau tidak ada, mereka adakan. Tidak tahu, mereka belajar menjadi tahu. Tidak bisa, mereka berusaha untuk menjadi bisa. Yang mengerti katakan. Itu radical spirit. Roh yang militan, excellent spirit, wonderful. Yang ke-10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Anda bisa bayangkan, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ini bicara soal apa, umat Tuhan? Pembawa mujizat, tanda heran yang membawa dampak perubahan yang signifikan atau yang penting. Kemanapun dan dimanapun mereka bertugas, mereka bekerja, mereka melayani, di sana ada mujizat dan tanda heran. Katakan amen. Bilang kiri kanan, itu generasi saya dan engkau. Haleluya, amen. Yoel 2 ayat yang ke-28 disambung di sana dikatakan, kemudian pada hari itu, sekarang ini, terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Orang-orang tua dan anak-anak mendapat lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Itu kapan? Zaman ini, haleluya. Saudaraku yang kekasih, anak-anak bernubuat artinya mereka menjawab jawaban, mereka menjadi atau membawa jawaban bagi persoalan kehidupan di zamannya. Orang-orang tua mendapat mimpi, yaitu kemampuan supernatural untuk mengetahui apa yang akan dialami ke depan. Apa yang akan terjadi ke depan. Mereka bisa tahu wali kota siapa, mereka bisa tahu presiden siapa, mereka bisa tahu yang memimpin di bagian Mahkamah Agung. Mereka bisa tahu kira-kira dolar berapa ribu nanti untuk 2-3 tahun. Bisa terjadi, kenapa? Mereka diberitahukan mimpi-mimpi dan penglihatan. Itu bicara soal mereka punya kemampuan supernatural. Dengar saudara yang kasih, kalau orang bisa percaya dukun dan setan, kenapa kita tidak percaya supernatural dari Roh Allah? Amen. Umat Tuhan, anak-anak remaja mendapat penglihatan rohani, pengetahuan supernatural. Dan saudara yang kasih, mereka harus didampingi atau dimentor supaya mereka terarah. Nah, kualitas generasi tangguh, yaitu anak-anak cucu-cucu jasmani kita atau biologis kita, anak-anak cucu-cucu saya dan saudara dan Bapak Ibu, tetapi juga anak-anak rohani, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan dan yang akan kita menangkan, yang adalah tetangga kita, mahasiswa di kampus, di sekolah, anak-anak di kota Kupang, dimanapun di bangsa ini, mereka adalah calon-calon generasi tangguh. Haleluya. Dan itu bisa terwujud, generasi powerful and mighty generation will be. Itu bisa terjadi apabila kita terlibat
melibatkan diri kita, tenaga, waktu, daya, pikiran kita, sumber daya kita, resources yang kita punya, sumber-sumber yang kita punya ini untuk kita memuridkan generasi mereka. Haleluya. Saya ingin bertanya, apakah saudara siap untuk melihat generasi tangguh ini? Amin. Buka tangan saudara. Saya berdoa pagi hari ini, biarlah saudara yang merindukannya dari tanganmu, dari hidupmu, dari kandungan jasmani dan rohanimu, dari pelayanan di mana gereja lokal ini berada. Saya deklarasikan, gereja menghasilkan dan menciptakan generasi tangguh Yoel 2 ini dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Wow, saudara yang kekasih, ini harus diadopsi oleh satu pemimpin negara. Ini harus diadopsi oleh satu pemimpin provinsi. Ini harus diadopsi oleh satu pemimpin wilayah, kota dan kabupaten. Ini harus diadopsi oleh DPR pusat sampai ke daerah termasuk Kecamatan Maulava. Harus adopsi ini, haleluya. Anda tidak sekedar membangun proyek jembatan, proyek bangunan, tapi Anda sedang membangun the mighty generation. Amen. Ini menjadi saudara kekasih inspirasi untuk kita bertarung di parlemen, bertarung dalam dunia pendidikan, bertarung kalau kita bertugas sebagai seorang karyawan eksekutif, bertarung sebagai pembuat undang-undang. Kita membuat kemungkinan-kemungkinan ini bisa masuk, saudara. Kurikulum. Dan saudara yang kekasih, generasi tangguh ini bukan saja dilahirkan, bukan saja dinubuatkan, tapi diciptakan. Katakan, generasi tangguh diciptakan. Come on. Atau dibentuk. Generasi tangguh harus dibentuk. Keluarga, gereja dan sekolah. 3 batu tungku ini adalah tempat pembentukan generasi tangguh itu. Dan bersyukur bahwa di dalam gereja ini lengkap. Haleluya. Ada keluarga tangguh, ada sekolah tangguh, ada gereja tangguh. Haleluya. Kalau saudara, kenapa kita cari yang lain? Kalau saudara, kenapa kita biarkan sumber daya ini, saudara yang kasih, hilang? Gunakan sumber-sumber ini. Keluarga yang tangguh, keluarga rohani yang tangguh, komsel-komsel, jemaat, satu gereja lokal, saudara yang kasih, terkoordinir. Gereja ada keluarga, keluarga ada gereja. Kenapa? Karena keluarga dibentuk untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaat. Aneh, kalau masih muda cari Tuhan, lalu sudah berkeluarga tidak cari Tuhan. Harusnya kalau masih muda uring-uringan, waktu menikah harus lebih dahsyat lagi. Kenapa? Waktu saya dan Anda menikah, menggambarkan hubungan Tuhan dengan umat. Amin. Harusnya lebih apa? Bilang kiri kanan, kamu on fire, menyala kakak. Haleluya. Umat Tuhan, mereka generasi itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Lahir di antara tahun 1980 dan 2014 dan seterusnya. Jadi anak saya yang nomor 1 termasuk generasi milenial. 80 lahir sampai 2014. Cucu saya juga termasuk Gen Z, saudara. Oke, dan mereka yang akan lahir nanti. Umat Tuhan, orang tua memainkan peran utama dalam membentuk kepribadian, sikap, nilai, konsep diri, gambar diri, keterampilan sosial, dan gaya hidup anak cucu cece mereka. Secara biologis, jasmani, tapi juga secara rohani. Jemaat, orang-orang yang kita menangkan, yang kita muridkan, yang kita bawa mereka dalam pemuridan, mereka adalah orang-orang yang bisa kita tanamkan pengaruh-pengaruh nilai-nilai kebenaran supaya anak-anak, cucu-cucu jasmani kita, tapi juga anak-anak rohani kita, jiwa-jiwa yang kita menangkan, mereka mendapatkan kesempatan untuk mereka menjadi generasi yang tangguh dan luar biasa. Haleluya. Nah, umat Tuhan, ada satu statement bilang begini. Saudara ngerti bahasa Inggris itu ya? Saya harap saudara mengerti, saya terjemahkan. Kalau engkau keras dengan dirimu, maka hidupmu akan menjadi mudah
maka sekali lagi, kalau engkau keras dengan dirimu, maka hidup akan menjadi mudah bagimu. Tetapi jika engkau lembut dengan dirimu, hidup akan menjadi keras bagimu. Itu artinya apa? Kalau anak-anak kita biarkan, kalau diri kita tidak pernah kita lewati masa sukar dan sulit. Masa sukar dan sulit itu adalah di mana kita membayar duluan kesenangan. Masa sukar dan sulit ibarat apa saudara? Membayar duluan kesenangan. Itulah sebabnya generasi kita harus dilatih dan dibentuk. Makanya di dalam Yoel tadi dikatakan gelap gulita. Kadang-kadang terjadi dalam hidup kita gelap gulita. Pasang surut kehidupan ekonomi yang sangat, itu membuat kita saudaraku yang kasih terbentuk di sana. Kita bisa tahan lapar. Kita bisa tahan dalam kesukaran dan kesulitan. Bapak ibu saudara yang kasih, jangan pernah menyesali kesulitan yang saudara alami. Haleluya. Karena kesulitan dan tantangan-tantangan itu adalah sekolah yang terbaik. Bisa katakan amin? Saya ingat mami saya pegang tangan saya keliling. Di beberapa tetangga ngomong bahasa rote. Bilang tolong mereka, tolong kasih pinjam uang. Karena uang sekolah sukar dan sulit. Itu membuat saya bisa bikin sekolah hari ini. Itu membuat saya terobsesi untuk bisa membuat satu pendidikan, satu pelayanan. Melihat orang-orang ditampung di rumah dari suku mana saja tinggal di situ. Itu membuat kita terinspirasi sehingga kita tidak bisa menghabiskan nasi kotak. Kita harus bawa pulang karena ada banyak orang menunggu. Itu sudah menjadi, kenapa? Karena kesukaran. Bilang di kanan, bersyukur untuk kesukaran. Kesukaran yang namanya miskin, sukar, sulit, kebutuhan yang berkerinduan yang sepertinya punggung merindukan, enggak mungkin. Tapi dengar, segala kerinduan yang Anda rindukan, Tuhan akan berikan. Nah, kesukaran itu saudara kasih, ini kita sudah alami. Dan kita turunkan kepada anak cucu kita sekarang, kepada gereja, jiwa-jiwa yang kita layani, dengan bentuk yang berbeda tapi isinya sama. Coba katakan, bentuk bisa lain tapi isi sama. Come on. Disiplin. Kerja keras. Bertanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai. Gaya hidup yang harus kita miliki. Dan itu harus diberikan. Kalau anak kita gentle dengan mereka, kita bilang, oh dia masih kecil, jangan terlalu keras, jangan terlalu kompromi. Mereka akan mengalami kesukaran karena mereka tidak pernah membayar harga. Kita harus disiplin mereka. Karena apa? Anak-anak itu mereka tidak pernah tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya senang-senang saja. Generasi ini, generasi yang saudara kasih, make it easy, take it for easy. Semuanya mau gampangan. Dengar, itu semua akan membunuh. Tetapi mereka yang punya nilai-nilai yang tanamkan, dengar baik-baik. Anda pasti akan membentuk generasi yang tangguh. Haleluya. Mazmur berkata begini umat Tuhan. 112:1. Haleluya. Berbahagialah orang, papa, mama, kakek, nenek, gereja Tuhan, orang percaya yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah, the laws, aturan-aturan, konstitusi. Yang sangat suka artinya mereka selalu menaruh nilai-nilai. Tanamkan itu. Ngomong apa-apa aturan-aturan diberikan kepada generasi mereka. Apa yang terjadi ayat 2 di situ dikatakan, anak cucunya akan apa? Anak cucunya akan apa? Loyo, akan lemah, akan kalah. Anak cucunya akan perkasa di bumi, termasuk cucu saya dan saudara. Anak-anak rohani kita, jasmani kita, haleluya. Asalkan kita based on the constitution. Menaruh bimbingan pada aturan perundang-undangan. Nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Itu ditanamkan. King and kingdom, raja di dalam kekuasaannya. Dia berikan rule untuk kita tanamkan. Nah, kita sebagai orang tua ibarat raja. Tanamkan aturan ke dalam anak-anak kita. Situ dikatakan
Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Sekali lagi saya baca ayat ini. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar, angkatan saya dan saudara akan diberkati. Kalau Anda strict dengan aturan, jangan kejar berkat. Jangan kejar berkat. Berkat itu akan datang pada saudara. Jangan kejar keberhasilan. Keberhasilan itu satu hasil. Kalau prosesnya benar, pasti berhasil. Berhasil dengan cara cepat itu namanya imitasi atau palsu. Ayat ini menekankan bahwa keturunan dari orang-orang yang takut akan Tuhan, pemegang dan pelaku perintah Tuhan akan menjadi perkasa di bumi dan diberkati. 2045 VLC, saya dan secara jasmani dan rohani kita menghasilkan generasi. Mazmur 112 katakan amin. Saudara kongregasi, ini adalah perjuangan kita. Ini menggambarkan generasi yang kuat tangguh dalam iman dan kebenaran. Anak-anak akan membawa sifat-sifat ini bersama mereka sehingga dewasa dan nilai ini akan diturunkan ke generasi berikutnya. Terlepas dari latar belakang keluarga kita yang bermasalah. Gak usah khawatir, saudara enggak sih? Karena keluarga-keluarga banyak yang bermasalah. Kehadiran kita di sini keluar dari masalah-masalah yang keluarga kita hadapi. Tidak usah merasa rendah diri karena keluarga saya punya masalah-masalah yang diomong, diingat pun membuat kita malu. Tidak perlu. Mari dengan penuh keyakinan kita mau melihat sekarang bahwa ada generasi di depan kita. Mereka membutuhkan investasi waktu, tenaga, perhatian kita agar kita dapat menanam dalam diri mereka, menginvestasikan, mengajarkan mereka, menunjukkan kepada mereka cara hidup yang sehat, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu saudara kekasih, nantinya pada waktu mereka menjadi dewasa, kita akan menerima. Kebahagiaan saya dan saudara bukan mengawali sesuatu, tapi mengakhiri sesuatu. Haleluya. Senang punya anak, tapi membahagiakan nanti 20-30 tahun mendatang. Senang punya usaha, tapi nanti kalau di hitungan akhir tahun ada laba, itu baru membahagiakan saudara. Ya, dan sebagainya. Gereja pun demikian. Saudara punya kasih, orang kalau pindah-pindah gereja, pindah-pindah jemaat, mereka tidak akan berhasil membangun basic. Untuk membangun sebuah nilai Anda perlu 1 dekade, 10 tahun. Agar nilai itu lebih kuat perlu 20-30 tahun. Haleluya. Makanya saudara lihat sekolah-sekolah Kristen seperti SMA Giovanni. Mereka tidak perlu promosi. Mungkin promosi, tapi orang sudah tahu mereka sekolah unggulan. Tunas bangsa menyongsong 3 dekade, 30 tahun. Ke depan mereka tidak perlu lagi untuk bisa promosi. Kenapa? Karena mulai dikenal. Nanti orang baru menikah, sudah booking anaknya untuk 4 tahun depan masuk TKA. Kenapa? Karena dia tahu kalau 4 tahun ke depan daftar anak sudah terlambat. Jadi tahu istrinya mengandung, daftar memang 4 tahun ke depan. Haleluya. Kenapa? Karena saudara kekasih untuk membangun satu fondasi. Saudara lihat, saudara minum air apapun disebut air apa? Aqua. Padahal itu bukan aqua. Karena aqua lah yang mendasari itu 30 tahun yang lalu. Dan gereja Tuhan Anda kuat bukan karena bangunan, bukan fasilitas. Anda kuat karena nilai yang kita bangun. Amen. Itulah sebabnya kita tidak boleh terkecoh dengan Facebook, postingan orang-orang yang tanda kutip murtad di gereja lokal. Tanda kutip, saudara kan posting khotbah-khotbah yang lain. Khotbah-khotbah di gereja lain, mujizat. Saya percaya mujizat, saya percaya tanda heran, saya percaya pelepasan. Itu semua kita jalankan. Karena itu saudara kekasih, kita tidak termakan. Bilang kiri kanan, bangun fondasi nilai yang kuat. Come on. Kalau Anda bangun fondasi nilai yang kuat, lawatan akan segera datang. Keberhasilan, kemakmuran pasti datang. Tidak perlu banyak orang, tapi perlu nilai yang kuat. Coba katakan, tidak perlu banyak orang, tapi nilai yang kuat. Come on. Tapi kalau nilai yang kuat akan mempengaruhi banyak orang, itu yang luar biasa.
Mazmur 102 ayat yang ke-18. Biarlah ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang bangsa yang diciptakan 20, 24, 20, 45 memuji-muji Tuhan. Artinya mereka mengalami kebesaran Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, mujizat, kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi. Makanya mereka berkata, praise the Lord. Ayat ini mengungkapkan bahwa generasi yang akan datang atau generasi kemudian ini menandakan, saudaraku yang kasih, ada sebuah jembatan iman. Namanya apa, saudara? Jembatan iman. Apa, saudara? Jembatan iman yang menghubungkan generasi ini, generasi saya dengan generasi tangguh di depan ini, yaitu jembatan iman. Saya mengalami duluan. Radikal, sold out, cinta Tuhan, doa, percaya Tuhan, mengalami wibawa kuasa Allah. Itu dimulai dari saya. Bisa katakan amin? Katakan, saya mengalami, generasi lain menerima. Katakan, saya mengalami, generasi lain menerima. Menerima artinya mereka mengembangkan itu. Haleluya. Mereka tidak perlu memulai yang baru. Mereka melanjutkan dan memperbesar kapasitas. Amin. Itu prinsip, saudara yang kasih. Itu strategi yang dipakai dimanapun, saudara yang kasih. Termasuk membangun sebuah bangsa negara, membangun sebuah ibu kota negara. Umat Tuhan, 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enika, dan aku yakin hidup juga di dalam. Paulus mengakui bahwa iman yang tangguh itu diturun atau turun-temurun dari generasi datang kepada generasi. Seperti terlihat dalam keluarga Timotius, dari neneknya, maminya, dan cucunya. Iman Timotius dibentuk oleh 3 oknum ini, yaitu ibunya, neneknya, dan mentornya. Bapaknya di mana? Halo, bapaknya di mana? Bapaknya ada pergi mencari. Umat Tuhan, kita lihat yang pertama, ibu dan neneknya. Ibu dan nenek Timotius ini luar biasa. Timotius hidup di tahun 48 Masehi. Oke? Tahun berapa? 48 Masehi. Nah, sekarang ini sudah 2024. Lama, jauh. Pada waktu kebenaran ditulis tentang Timotius, iman itu terjadi ketika Paulus mengunjungi kota Listra. Ketika Paulus kembali ke Listra, dia dengar ada seorang bernama Timotius. Ngajak Timotius yang pernah dia menangkan itu untuk berjalan bersama dengan dia. Tetapi sebelumnya, apa yang menyebabkan Timotius itu bisa mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani yang luar biasa dalam waktu yang singkat? Timotius bisa jadi orang, istilahnya, jadi orang yang dapat diandalkan walaupun dia muda. Lois, nenek dari Timotius, itu beragama Yahudi. Orang pertama dalam keluarga yang beriman, nenek Lois, terima Tuhan Yesus. Kemudian dia bagikan kepada Eunike, datang kunjungi dia cerita Yesus, lalu Eunike terima. Nenek dan anak menjadi terima. Kemudian saudara yang kasih, mereka sudah bertobat. Nah, ayat Timotius adalah seorang Yunani, Kisah Rasul 16. Nanti Bapak Ibu baca Kisah Rasul 16, ayat dari Timotius adalah seorang Yunani. Sampai di situ. Ya. Tetapi saudara, ternyata Eunike tidak mengikuti cara hidup orang Yahudi, Yunani Yahudi ini, tapi dia mengikuti ajaran neneknya turun kepada anaknya.
Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan begini. Ibu dan nenek Timotius memastikan bahwa Timotius itu diajarkan firman. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi neneknya Timotius bikin sekolah Alkitab anak SA2. Ya. Bilang kepada maminya, tuh jangan sibuk dengan lu punya kue yang bunda itu, tapi bawa anakmu. Haleluya. Yang mengerti katakan amin yang besar. Sambil lihat Fanny dan Elvi. Nah, saudara lihat itu diajarkan. Ya, diajarkan. Saudara lihat ini diturunkan. Jadi kita dapat mengamati bagaimana saudara yang kasih kata tulus ikhlas, saudara, iman yang dikatakan tulus ikhlas. Itu artinya iman itu sejati tanpa kemunafikan. Bukan kepalsuan, satu perilaku yang bebas dari agenda tersembunyi dan motivasi egois. Dan mungkin Timotius juga akan dikatakan membaca kitab perjanjian lama. Mami dan omanya menyanyi Shema Israel. Oh, Timotius ikut, saudara kekasih. Dia dengar siang malam. Mami dan neneknya menyanyi apa, saudara? Shema Israel. Yang ditulis dalam Ulangan 6:4 dan seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pas Timotius lewat lagi di samping mamanya bilang, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini juga harus engkau perhatikan. Tahan Timotius, lu dengar ayat ini. Harus engkau mengejarkannya berulang-ulang. Haleluya. Timotius tahu. Iya tahu, tapi mami kasih tahu. Nenek kasih tahu, kami berdua kasih tahu. Timotius bilang, omong banyak. Jangan bilang omong, ini lu punya kebaikan. Haleluya. Haleluya, amen. Itu Shema artinya berulang-ulang. Ditaruh digantung pintu itu artinya status Facebook. Waktu Timo buka Facebook, mami dan neneknya tulis, cintailah Tuhan. Timo bilin orang ada di mana sah. Buka di Twitter, maminya ke tweet, Timo cinta Tuhan. Wah. Buka di Instagram, saudara yang kasih, semua ada firman di sana. Karena dunia media sosial bisa dipakai. Yang mengerti bisa katakan amen. Ini adalah cara mendidik orang Ibrani. Next slide please, come on. Ini adalah cara mendidik orang Ibrani. Yaitu apa, saudara? Mendorong, memberi teladan hidup, menanam nilai-nilai moral dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari konsisten. Timo belum masih tidur ya lu bang, lu mandi kok belum? Aduh mami, nenek jam 10 mandi memang sudah sekarang. Besok bangun jam 6 tinggal kasih basah-basah mata pakai seragam jalan. Karena mandi tidur suruh rapi enak. Wah, Timo ini ajaran bule. Ini bukan ajaran bule, ini efektif dan efisien. Wah. Timo bilang sama biasa makan permen, sikat gigi. Jaga-jaga jangan sampai ada makan tadi pagi lu lupa. Wah. Saudara lihat ini diberilang terus. Timo, lu baca firman bilang apain pagi? Kasihilah Allahmu dan taat orang tua. Taat orang tua? Belum. Nah, lu mau taat? Taat. Saudara, ini dibilangin terus. Saudara kok enggak kasih? Nenek dan ibu Timotius itu mereka sudah berhasil membentuk Timotius menjadi generasi tangguh. Coba kita bayangkan apa yang akan terjadi di zaman ini. Para ayah pun aktif membentuk iman dan kepribadian anak-anak. Apa jawabannya, saudara? Apa jawabannya? Pasti pekerjaan pembentukan iman pribadi yang tangguh akan menjadi apa? Jauh lebih mudah. Timotius tanpa ayah saya sudah powerful. Apalagi saya dan saudara lengkap. Haleluya. Lebih dahsyat. Katakan lebih dahsyat. Amen. Bisa. Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, dia berkata begini. Saya ingat akan doa-doa ibu saya. Itu doa selalu menyertai saya. Saya ingat bahwa ibu saya berdoa dan hati saya melekat dengan doa itu. Sehingga kemanapun saya pergi dan melangkah, saya selalu ingat doa-doa ibu saya.
Kenapa doa ibu? Karena ibu lebih banyak di rumah. Haleluya. Sudah lebih banyak di rumah lagi, lebih lama bikin persikuku dan pedikur, takur, akhirnya takor. Saudara kan? Ya. Kamu lebih banyak, hei ibu-ibu. Kamu di rumah itu supaya kamu banyak mendidik anak-anakmu. Support suamimu, supaya kalau suamimu datang, mami tadi ayat di mana lagi? Mazmur 1 sampai apa? Sini Timur, tadi lu baca ayat di mana? Kok bapak ada baca? Soalnya bapak dan mama kerja sama. Tanya lu sekarang. Haleluya. Gitu dong. Dua sudah menjadi satu bukan? Tidak ada yang bilang amin lagi. Jadi saudara lihat di sini, seseorang telah memengaruhi dan terus memengaruhi hidup Anda, dan Anda semua memiliki pengaruh pada orang lain. Yang mengerti bisa katakan, katakan saya mempengaruhi orang lain dan dipengaruhi orang lain. Katakan demikian, saya mempengaruhi orang lain dan dipengaruhi orang lain. Anda tidak bisa lari meninggalkan dunia ini, tapi Anda bisa merubah dunia ini. Haleluya. Dengan cara-caramu yang penuh dengan kebenaran dan kuasa. Nah, umat Tuhan, bagi orang tua, bagi gereja Tuhan, adalah kesempatan melahirkan anak, membesarkan anak, memenangkan jiwa-jiwa, itu adalah anugerah. Haleluya. Jangan pernah Anda berpikir tidak mungkin, tapi berpikirlah bahwa selalu ada anugerah untuk kita. Jadi saudara yang kasih, kalau anak-anak itu belum diselamatkan, mereka belum mau ikut sekolah minggu, sekolah Alkitab, pemuritan, komsel, saudara jangan bilang, oh nanti aja, yang penting saya kasih tunjuk teladan. Kita menunjukkan teladan dengan berbuat dan selalu menunjukkan mereka, ngomong dengan mereka, informasikan kepada mereka. Saya tahun 76, 77, 78, 3 tahun. Kakak sulung saya pulang dari Jawa, tiap kali datang pulang liburan, dia selalu mengajak hamba Tuhan datang. 77, 78. Itu saya ingat, datang pelayanan dari kampus Crusade. Mereka datang bikin dia. Kadang-kadang saya sengaja terlambat, saudara, saya sengaja putar-putar di belakang. Ayo masuk, saya masuk. Di situ mereka ajarkan ngomong tentang misi di Kalimantan. Saya tidak mengerti misi, tapi kemudian hari baru saya ngerti, saudara yang kasih. Ya, mereka ngomong tentang cinta Tuhan, baca Alkitab segala macam. 2-3 tahun, saya belum tahu. Tapi waktu 79, firman itu datang, plak. Saya bertobat dan sampai hari ini. Haleluya. Jadi jangan menyerah dalam memberitahukan. Amen. Jangan menjadi lemah kalau mereka membuat banyak alasan. Alasan adalah dorongan untuk saya maju. Katakan sama-sama, kuat mulai. Alasan adalah dorongan untuk saya apa? Maju. Semakin generasi kita buat alasan, semakin powerful untuk kita memuridkan mereka. Haleluya. Itu saudara kasih. Baru jadi. Ini saatnya kita menuangkan Yesus ke dalam hidup mereka dengan nilai-nilai dan cara hidup yang benar. Ini saatnya iman dan pada nenek dan ibu Timotius tidak menyelamatkan Timotius. Tetapi iman itu membentuk hidupnya Timotius dan mempersiapkan hatinya untuk menerima Injil dan mengembangkan hubungannya dengan sendiri. Hubungannya sendiri dengan Tuhan. Iman saya menyelamatkan saya. Tapi ketika saya ajarkan iman kepada anak cucu saya, mereka menerima pengajaran itu. Mereka juga menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi kalau saya tidak mengajarkan kepada mereka, mereka akan kehilangan. Mereka menjadi the lost dynasty. Mereka akan menjadi dinasti keluarga kita masing-masing terhilang. Dan mereka terhilang bukan karena tidak ada. Mereka terhilang dan mereka berkiprah di dunia yang lain. Dan itu akan menjadi oposisi kerajaan Allah. Kehidupan dinasti keturunan Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Kim Jong-un, generasi ketiga dari dinasti. Dia bilang begini, model celana saya jangan pernah ikut. Siapa ikut model celana saya, potong lehernya. Sehingga model celana dia tuh komprang dari turun ke bawah. Tidak ada orang tertawa, tidak boleh orang ikut modelnya. Berani ikut, leher
Itu presiden Korea hari ini. Lahirnya baru seumur anak saya. Kim Jong-un lahir 8 Januari 1983. Dia pemimpin tertinggi Republik Korea. Kim Jong-un adalah putra Kim Jong-il. Jong-il melahirkan Jong-un. Itu 1941 sampai 2011. Kim Jong-un adalah cucu dari Kim Il-sung. Itu hidup dari 1912 sampai 1994. Ini dinasti. Jadi di Indonesia itu dinasti itu biasa. Ya, itu bukan hal yang memalukan atau dicemooh. Itu di mana-mana tuh begitu, saudara-saudara. Presiden, anaknya harus presiden itu biasa. Tapi orang bikin heboh. Kalau mamanya guru, anaknya guru itu biarkan saja. Atau bapaknya bankir, anaknya jadi bankir, itu tidak diomongin. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti prinsip. Dinasti dalam kerajaan Allah juga ada. Bapak, anak, turun. Tuhan tidak kasih kekuasaannya di orang lain. Bapak turun kepada Yesus. Yesus turun kepada saya dan saudara. Tidak ada yang lain lagi. Amen. Nah, saudara lihat apa yang kita mau belajar di sini. Kim Jong-un, cucu dari Kim Il-sung ini, apa yang terjadi? Kim Il-sung dibesarkan dalam keluarga Kristen Presbyterian yang sangat aktif. Kakek dari pihak ibunya adalah seorang pendeta Protestan dan ayahnya bersekolah di sekolah misionaris dan menjadi penatua di gereja Presbyterian. Pertanyaannya, mengapa cucu Kim Jong-il yaitu Kim Jong-un, presiden Korea Utara saat ini menjadi pemimpin komunis yang sangat mempengaruhi dunia? Yang pertama, dinasti Kim Jong-il terputus dari nilai-nilai Kristiani. Dia tidak turun. Harusnya kakek itu bisa, kalau kakek dengan cucu itu paling enak karena pasti cucu akan dengar. Nenek Timotius ke Timotius itu masuk, tapi mereka tidak. Yang kedua, nilai-nilai kebenaran Alkitab tidak diturunkan secara konsisten dari orang tuanya sejak masa kecil Kim Jong-un sampai masa mudanya. Yang ketiga, Kim Jong-un menerima pengajaran komunis semasa dia belajar di Eropa, sehingga saat dia kembali ke Korea Utara, paham sosialis komunis yang menjadi dasar-dasar dia membangun Korea Utara. Yang keempat, apa yang terjadi bila orang tua Kim Jong-un, papa dan kakeknya menanamkan nilai-nilai Kristiani kepadanya? Hari ini Korea Utara menjadi negara Kristen di dunia yang besar dan menggemparkan dunia dengan berita Injil Kerajaan Allah. Bukan dengan ancaman bom nuklir untuk membunuh umat manusia secara masif, sistematis. Saudara lihat, ada di mata kita sebuah dinasti yang terputus dengan kebenaran. Jangan pernah setuju dengan prinsip begini. Apa-apa aja Tuhan, apa-apa aja Tuhan. Sedikit-sedikit hafal firman, sedikit berdoa. Itu adalah senjata untuk membunuh iblis. Amin. Jadi kalau suruh kita jangan firman, jangan berdoa, jangan cari Tuhan. Dengar, itu bibit-bibit yang mulai putuskan generasi. Dan akhirnya mereka emas dalam kejahatan. Emas dalam kenajisan. Emas dalam keterpurukan. Mereka berhasil menjadi penjahat. Mereka berhasil menjadi pengubah dunia dengan sekarang ini orang masuk Korea Utara, ketahuan kamu Kristen, kamu akan ditangkap. Padahal kakeknya adalah cinta Tuhan. Neneknya adalah orang-orang penatua di gereja. Belajar Alkitab, misionaris. Kalau kisah pilu ini, yang kelima, kalau kisah pilu ini bisa terjadi dengan dinasti Kim Jong-il, hal ini juga bisa terjadi dengan generasi di depan mata kita.
Karena itu jangan pernah anggap enteng, saudara kekasih. Ini sebuah pembelajaran life learning example. Contoh pembelajaran hidup yang kita bisa dapat dari dinasti Kim Il Jong ini. Umat Tuhan, kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, bukan? Ada satu film bagus kalau saudara waktu nonton, Kakak Bos. Saudara enggak sih? Seorang ayah preman yang mengubah cara hidupnya sehingga anaknya perempuan sangat bangga memiliki seorang ayah yang berintegritas. Ayahnya tidak tahu menyanyi, tapi karena untuk menyenangkan anaknya dia mau belajar menyanyi. Produser studio itu tidak mau kasih tahu suaranya buruk, saudara enggak sih? Itu saya dapat pembelajaran. Ada dua yang penting, saudara. Saya contoh. Ayahnya preman. Menurut dia bertobat dan dia memperbaiki diri. Dan dia tunjukkan bahwa penyesalan hidupnya. Anaknya terlahir waktu dia di dalam penjara. Ketika dalam penjara anak perempuan lahir. Dan mulai saat dia keluar, dia berubah. Tidak lagi menjadi preman. Dia bikin perusahaan security, ya, perusahaan jaga keamanan, properti, tanah, bangunan, dia jaga. Lalu saudara yang kasih, mereka suka ambil potongan-potongan videonya untuk kirimkan ke anaknya, bahwa papamu jahat, padahal papanya tidak jahat, saudara yang kasih. Hanya mukanya yang seram, saudara yang kasih. Nah, jadi saudara yang kasih, intinya papanya mau tunjukkan bahwa dia sangat mengasihi anak perempuan. Papanya bertahun-tahun mengajarkan dia, antar dia ke sekolah maksudnya. Karena dia terlahir, papanya ada di penjara. Papanya apapun terjadi, walaupun capek, walaupun persoalan banyak, dia mesti antar sampai tertidur di mobil. Dia antar anaknya. Tapi anaknya bilang, papi jangan pernah papi tunjukkan rupa papi di sekolah. Saudara yang kasih. Tapi singkat cerita terakhir, saudara yang kasih, dia berhasil memperkenalkan diri di sekolah dengan cara yang sangat spektakuler. Apa yang saya mau sampaikan dari kesimpulan pembelajaran ini? Setiap usaha kita untuk menghasilkan sebuah generasi, selalu ada jalan Tuhan untuk kita. Jangan percaya Anda miskin. Jangan percaya Anda di kota Kupang. Jangan percaya Anda punya jabatan, tidak ada. Jangan percaya bahwa Anda tidak punya simpanan. Percaya generasi itu Tuhan berikan, dan olehmu generasi tangguh akan tercipta. Yang percaya katakan. Saudaraku yang kasih, saya tutup dengan tulisan ini. Timotius, mentornya bernama Paulus. Paulus tidak saja berdoa untuk Timotius, tapi Timotius selalu diangkat menjadi anaknya. Makanya Timothy my son. Timotius anakku, anak rohani dia. Timotius belajar dari iman Paulus. Paulus menunjukkan contoh yang baik. Paulus terlibat langsung di dalam kehidupan Timotius. Bahkan Timotius dipercayakan oleh Paulus menerima tongkat estafet kepemimpinan itu. Meskipun saudara yang kasih, meskipun mereka tidak pernah melihat sepenuhnya investasi mereka, Timotius terus membuat perbedaan dalam kehidupan banyak orang lain. Menjaga titipan yang dipercayakan kepadanya selama 50 tahun berikut. Menurut buku, ada sebuah buku yang menulis tentang martir. Di situ Fox mencatat bahwa Timotius akhirnya mati syahid di Efesus Turki sekarang ini, karena dia memberitakan kebenaran sampai pada usia 80 tahun. Mati syahid. Tapi kebenaran yang ditanamkan oleh nenek, ibu dan mentornya, hari itu sejarah mencatat Timotius mati syahid dalam usia 80 tahun. Haleluya. Saya percaya generasi saya dan saudara adalah Timotius. Mereka menantikan tangan saya dan saudara. Hidup kita diberikan. Maukah saudara ulurkan tanganmu untuk generasi ini, mau? Ini tanda-tanda sudah nyata, saudara yang kasih. Ini saatnya kita akan membawa. Nah, hari ini saudara yang kasih, generasi biologis, generasi anak-anak rohani kita, mereka ada di depan kita. Kita ibarat Nenek Louis, Mami Nike, dan Om Paulus. Haleluya. Amen. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Saya berdoa untuk kami semua ya Tuhan.
apapun yang menjadi pergumulan kami. Haleluya. Hari ini Tuhan, saya berdoa, bila Tuhan dapati hubungan-hubungan yang cross-led, haleluya. Hubungan-hubungan yang mungkin antara orang tua, kakek ke anak, datang ke cucu, mungkin kurang harmonis. Saya berdoa dalam nama Yesus, harmoniskan kembali Bapak. Kalau mereka adalah hubungan normal, saya berdoa, berikan kepada mereka pencerahan kami semua pagi hari ini ya Bapak. Agar kami tidak membiarkan dinasti keluarga kami masing-masing terputus dari berita Injil dan kebenaran Bapak. Kim Jong-un, Presiden Korea yang sangat radikal dengan komunis hari ini, adalah keturunan orang percaya. Saya berdoa supaya itu pelajaran dari Kim Jong-il ini akan menjadi sebuah tantangan untuk kami bangkit. Haleluya Bapak. Saya berdoa untuk setiap ayah. Mereka adalah orang yang aktif untuk memuridkan generasi mereka. Saya berdoa untuk seorang ibu. Saya berdoa untuk papa dan mama. Saya berdoa untuk kakek dan nenek. Saya berdoa buat anak-anak muda ini Bapak. Tuhan, kami percaya masa depan kami sungguh ada. Harapan tidak akan hilang Tuhan. Pekerjaan yang kami perlukan Tuhan siapkan. Pasangan hidup yang kami perlu Tuhan siapkan. Tapi lebih daripada kami membutuhkan kekuatan untuk kami menyelesaikan rencana Allah. Khususnya dalam memuridkan generasi tangguh yang ada depan kami. Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Sembuhkan luka-luka dalam hubungan yang terputus ini Bapak. Hubungan komunikasi yang rusak. Hubungan gaya hidup yang rusak. Ubahkan kami dengan anugerah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hidup saya dan saudara. Di dalam keluarga saya dan saudara, di dalam Victory Life Community, sedang berada generasi yang tangguh. Haleluya. Karena itu jangan biarkan hidup saya dan saudara menjadi generasi yang ombang-ambing, yang tidak becus, tapi jadi generasi yang bisa menurunkan teladan kepada jemaat, kepada keluarga kita. Jangan kita khawatir dan takut, anugerah Tuhan memampukan kita. Kekuatan supernatural dari Tuhan turun atas saya dan saudara. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung dalam memuridkan generasi tangguh di depan kami. Dengan menghidupkan kualitas generasi tangguh itu dalam hidup kami. Sebagai seorang suami, seorang istri, papa dan mama, anggota gereja jemaat Victory Life Community, sebagai orang percaya di kota ini Bapak. Kekuatan datang dari Tuhan. Dan kerinduan hati kami menerima kekuatan itu. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Kasih pujian bagi dia, come on.